PDIP tak henti melontarkan serangan kepada Presiden Jokowi. Terbaru, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat, menduga pemerintah mengintervensi atau menekan partai politik untuk bisa memuluskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden. Hal itu diungkapkan Jarod saat ditanya jurnalis senior harian Kompas sekaligus membawa acara Satu Meja The Forum, Budiman Tanurejo. Tanya pemerintah tidak intervensi. Emang intervensi? Bukti-bukti menunjukkan seperti itu. Misalnya? Begini, Pak Hasto itu sebetulnya punya niat baik. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Ya. Jarod menduga pemerintah menggunakan instrumen hukum negara untuk mengintervensi ketua umum partai politik. Namun, Jarod menyebutkan ketua umum partai politik yang dimaksudnya. Jarod mengaku bisa mengatakan itu setelah membaca salah satu media massa nasional yang membahas secara khusus mengenai dugaan adanya intervensi dari pemerintah atau Pak Lurah terhadap pemilu 2024. Dari apa yang saya baca misalnya gitu ya, seorang Mensesnek misalnya menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobi menekan ketua-ketua partai. Ya, ini terjadi. Apa yang saya baca di media Tempo yang terakhir ya. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Oleh sebab itu, Jarod menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa ada tekanan politik dari kekuasaan yang membuat pencalonan Gibran Rakabuming Raka terwujud perlu diapresiasi. Menurut dia, pernyataan Hasto dalam rangka memperkuat kedaulatan partai politik tetap terjaga. Jangan sampai ya partai diintervensi melalui model penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan politik hukum. Politik hukum? Ya, hukum dijadikan alat kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan. Dari hasil penelusuran salah satu majalah mingguan itu jelas cetowol-wolong. Bagaimana hukum itu digunakan sebagai instrumen untuk menekan kekuasaan. Ini kalau menurut kami, kita itu abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan secara telanjang. Diberitakan sebelumnya,
Hasto Kristianto menilai pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres terjadi lantaran adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Gibran berusia 36 tahun itu dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal berdasarkan aturan yang ada, syarat usia bakal capres dan cawapres minimal adalah 40 tahun. Namun, Gibran lolos setelah adanya putusan MK yang mengubah syarat tersebut. Dia mengklaim ada ketua umum ketum partai politik yang kartu trufnya dipegang. Dalam dunia politik, kartu-kartu truf merupakan kiasan yang dimaksud untuk mengunci pihak lain. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu perlu diapresiasi di dalam rangka untuk memperkuat kedaulatan partai politik. Kami itu sangat menghormati Partai Golkar, misalnya Pak Nurdin Halid. Ya. Nah, Partai Golkar itu partai yang besar, yang kuat, yang dibangun dengan sangat sistematis dan mempunyai kader yang luar biasa besarnya. Mempunyai ketua umum Pak Erlangga Hartarto itu Menko Perekonomian yang berhasil. Oke. Bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID. Oke. Yang mengherankan kita, kok sampai misalnya partai yang besar dengan ketua umum yang luar biasa itu dikalahkan oleh kepala daerah yang baru 2 tahun. Jokowi. Artinya apa? Artinya diduga ada tekanan-tekanan. Diduga ada tekanan-tekanan, ada lobby-lobby itu, ya. Termasuk di Partai Amanat Nasional. Kami berkawan baik dengan PAN, ya. Tetapi PAN juga tidak berdaya. Apalagi itu semakin telanjang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rekayasanya luar biasa.